Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Gita dalam acara Bisnis Bali News. Kali ini saya akan mewawancarai General Manager dari The One Legian Bali mengenai bagaimana pariwisata berkembang selama pandemi COVID-19 ini. Langsung saja, saya sudah bersama dengan General Manager dari The One Bali, Bapak Sangputu Eka Pertama. Ya. Halo Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Om Swastiastu, sehat ya. Sehat ya Pak? Sehat Ya? selalu ya. Bagaimana kondisi setelah pandemi COVID-19 ini Pak? Terutama di pariwisata, kita tahu bagaimana terpukulnya pariwisata akibat pandemi ini Pak. Oke, terima kasih Gita. Jadi yang pertama, ya kuncinya harus kita tetap semangat ya. Gimana pun ya situasinya, karena ini namanya situasi global kan itu. Pasti semuanya terpukul. Baik itu dari sisi ekonomi, sosial, bahkan budaya pun terpukul di saat ini. Jadinya tentunya karena situasinya global, pandemi ini, ya yang pertama kuncinya kita harus tetap semangat, ya. Karena gimana pun, ya, bahkan kita harus sepakati dulu, ya, pandemi ini adalah baru pertama kalinya. Dalam hal ini tidak ada semua orang pintar kan tuh, semuanya masih baru belajar gimana caranya mengatasi pandemi ini, gitu ya. Lalu The One Legian Bali ini terletak di salah satu tempat wisata paling populer ya Pak ya, di Legian begitu. Ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan tentang marketnya The One Legian Bali ini Pak. Oke, terima kasih. Jadinya market kami ya terutama di Jalan Legian ini. Jalan Legian ini sudah identik ya dengan market anak mudanya atau istilah kerennya sekarang generasi milenialnya orang-orang Australia ya. Jadinya rata-rata ya orang yang tinggal di di daerah kawasan Legian ini adalah orang-orang yang berumur di antara 16 ya sampai 35 tahun. Jadi memang betul-betul generasi yang sedang energiknya gitu ya. Nah, tentunya dengan itu identik Jalan Legian inilah hingar-bingarnya ya pariwisata Bali. Karena di sini terbalik sekali. Jadinya siang dijadikan malam, malam dijadikan siang. Justru di sini kawasan Jalan Legian ini yang ramainya itu adalah start mulai jam 11. Semakin 11 malam ya. semakin malam sampai jam 4 pagi gitu ya. Terbalik jadinya ya. Itu sebelum pandemi seperti itu. Sebelum pandemi ya, betul. Seperti itu situasinya. Dan sekarang sudah pandemi dan wisatawan mancanegara sudah tidak ada, bisa dikatakan tidak ada ya Pak ya. Ya. Mungkin yang memiliki kita atau yang lainnya masih di sini. Tapi kita bicara yang sekarang begitu. Sekarang mungkin lebih mengarah ke domestik atau mungkin lokal Pak. Mungkin ada kesempatan bagi mereka atau tidak Bapak memulai marketnya di domestik atau lokal itu Pak. Oke. Kawasan Legian ini, nah semenjak ya di pertengahan bulan Maret ya, jadinya di awal Maret pemerintah sudah mengumumkan bahwa sudah di Indonesia sudah terjangkit ya dari COVID-19 itu. Nah, mulai pertengahan Maret itu Jalan Legian itu sudah mulai lengang ya dengan orang-orang tourism yang stay di sini. Semua sudah pulang ke negaranya masing-masing. Tepatnya itu sebelum Nyepi. Nah, jadinya mulai saat Nyepi sampai saat ini Jalan Legian ini sangat lengang sekali ya, sangat lengang sekali. Bahkan kalau kita bandingkan dengan di Denpasar itu 180 derajat perbedanya ya. Di sini sekarang itu jam 7 itu sudah kayak gimana ya? Sudah quiet sekali, sepi sekali ya. Nah, di situ. Nah, memang ya di awal Juli mulai Juli itu ada kebijakan dari pemerintah saat itu mulai dibuka keran domestiknya ya. Nah, di sana sudah ada mulai peningkatan wisatawan, tapi wisatawannya masih lokal, masih domestik ya. Nah, tentunya memang karena kawasan Legian ini sebelumnya hanya 15% domestiknya. 15% domestiknya. Nah, apalagi dengan situasi saat ini, jadinya otomatis ya kue domestik itu kan dibagi-bagi, bukan hanya untuk daerah Kutularia aja. Iya, benar. Ada Nusa Dua, ada Ubud, ada yang lainnya. Jadinya saat ini tingkat hunian memang hotel kami buka, tapi tingkat hunian ya 5%.
Ya, jauh sekali kalau dibandingkan sebelum COVID. Sebelum COVID itu rata-rata kami tingkat huniannya di atas 90%. Bahkan di low season itu masih di kisaran 80-90%. Tapi sekarang ini dari Juli sampai saat ini kisaran okupansi kami adalah 5%. Gitu. 5%. Ya. Nah, Bapak sendiri juga sudah menyadari persaingan itu ada ya Pak ya? Pasti, tamu ya. domestik yang datang ke Bali juga tidak seberapa, Ya, ya. belum lagi persaingan antara satu hotel dengan hotel lainnya juga ada. Ya. Lalu bagaimana strategi yang Bapak? Nah, strategi yang kami lakukan adalah yang pertama ya, karena untuk membuka keran domestik itu pemerintah sudah menerapkan ya tatanan protokol tatanan kehidupan era baru ya. Nah, di sana di tatanan kehidupan era baru itu setiap properti, accommodation dan daerah tujuan wisata harus tersertifikasi ya tatanan kehidupan era baru atau istilah kerennya adalah new normal ya. Jadinya kita cukup bangga karena Hotel Dewan Legian adalah hotel yang pertama ya mendapatkan sertifikat tatanan kehidupan era baru di daerah Bali ini ya, karena saat itu kita dipakai proyek percontohan untuk tatanan kehidupan era baru itu. Nah, jadinya itu adalah satu kredit point bagi kami untuk bahkan kami sudah mendapatkan beberapa grup dari Jakarta ya dan untuk domestik untuk mengadakan meeting di sini ya. Cuma namanya situasi saat ini ya tingkat huniannya ya 50 kamar sampai 60 kamar terisi gitu saat itu gitu. Nah, jadinya betul-betul harapan kami juga untuk teman-teman yang bergerak di bidang pariwisata ini ya, jadinya sudah wajib ya mengikuti protokol tatanan kehidupan era baru itu dengan tersertifikasi. Kebetulan kami ikut juga di tim Provinsi Bali ya melakukan verifikasi itu. Jadinya silahkan lakukan verifikasi secepat mungkin karena itu akan menambah daya tarik ya, karena kita tidak bisa pungkiri wisatawan itu ya ingin menginap itu karena kuncinya adalah aman kan itu. Nah, aman dalam hal ini adalah penerapan tata kehidupan era baru tersebut ya. Jadinya lakukan sertifikasi secepat mungkin karena sertifikasi itu juga gratis tanpa dipungut bayaran ya. Gratis tanpa dipungut bayar. Cuma asalkan melengkapi seluruh persyaratan yang disyaratkan di verifikasi tersebut gitu. Syaratnya mungkin yang sulit, Pak? Oh, syaratnya tidak sulit. Semuanya adalah hal-hal yang bersifat umum. Contohnya harus ada tempat cuci tangan di tempat masuk kan itu. Habis itu kita melakukan jaga jarak, social distancing ya. Jadi pakai masker kalau di tempat area-area yang ditentukan itu. Jadi persyaratannya simpel sekali ya. Cuma perlu sosialisasi mungkin karena suatu hal yang baru, karena properti kami belum buka belakangan dulu, justru salah pola pikir gitu. Justru kita tunjukkan sekarang bahwa ini loh, Bali itu sekarang sudah setiap properti sudah melakukan tatanan kehidupan era baru. Karena apa? Kedepannya pemerintah akan merekomendasikan ya hotel-hotel atau tempat wisata atau restoran yang sudah memiliki sertifikat tatanan kehidupan era baru itu yang direkomendasikan untuk menghindari ya penyebaran COVID ini. Jadinya antisipasinya di sana ya. Baik. Nah, itu. Jadi seperti yang Bapak katakan tadi, Bapak juga sudah menyadari kalau pariwisata itu sangat sensitif terhadap isu, Pak. Ya, betul. Nah, untuk akhir-akhir ini, Pak ya, Bapak sebagai General Manager The One juga sudah mengetahui kalau domestik mungkin salah satu harapan gitu ya. Dan sekarang ada surat edaran gubernur. Mungkin Bapak sudah tahu mengenai surat edaran gubernur itu karena dilatar belakangi oleh peningkatan kasus COVID-19. Bagaimana Pak menyikapinya, Pak? Nah, di sini perlunya kita berpikir yang jernih ya, menganalisa ya. Jadinya satu, kesehatan itu penting ya, siapapun itu ya, entah orang siapa, kesehatan itu penting. Yang kedua, ekonomi juga penting ya. Kalau ekonomi tidak meningkat, orang tidak bisa hidup.
Tapi kesehatan juga orang sakit banyak tidak bisa hidup. Nah, gimana caranya di dua sisi ini bisa bersinergi dia berjalan lurus. Nah, jadinya tadi seperti dibilang Gita tadi bahwa isu itu sangat sensitif sekali ya dengan pariwisata, karena gimana pun situasi itu penting. Nah, dengan surat edaran gubernur ini, menurut pendapat saya bahwa kita tidak boleh juga selalu negatif thinking terhadap pemerintah, tapi kita tidak boleh juga terlalu positif dengan surat edaran tersebut. Nah, menurut saya sih harus ada titik temu jalan keluarnya gitu. Nah, jangan sampai apalagi di surat edaran gubernur itu ada yang menyatakan bahwa tidak boleh keluar kalau tidak penting sekali kan itu. Nah, itu kan salah satu image dalam tanda kutip kan, image orang akan takut keluar berwisata. Ya, padahal untuk salah satu terutama di Bali untuk menggerakkan ekonomi, kata kuncinya adalah peningkatan pariwisata. Ya, akomodasi terpenuhi, ada tempat wisata terpenuhi. Nah, dengan tidak bolehnya keluar sembarangan itu dalam tanda kutip orang jadi was-was, ada apa ini? Ya, mungkin salah satu solusinya adalah gimana caranya tetap bisa keluar tapi harus patuhi protokol kesehatan tersebut. Itu yang terpenting sebenarnya. Ya, itu yang terpenting. Bukan tidak boleh keluarnya. Nah, itu salah satu hal yang perlu, karena sekarang ini peningkatan wisatawan itu kan sudah meningkat, terutama domestik. Jangan sampai secara psikologis sudah naik, kita tutup lagi kerannya, akhirnya tertutup lagi, kita ngulang lagi dari nol lagi untuk naiknya. Padahal sekarang itu domestik sudah menaik. Bahkan kemarin saya lihat di daerah tujuan wisata, salah satunya di Ubud itu ada kebun binatang itu. Kemarin itu sampai 1.300 orang yang masuk dari kapasitas 5.000 orang. Artinya kan sudah ada porsi 25% dari kapasitas sudah masuk itu dari social distancing itu masuk. Ya. Jadinya jangan sampai kita tidak melarang lagi orang untuk berwisata. Nah, itu yang sebaiknya dihindari ya. Baik Pak, kita persempit lagi isunya ya, mengenai berita orang Jakarta dilarang begitu, dibatasi ruang geraknya. Sedangkan Bapak sendiri juga sudah mengatakan kalau domestik itu sudah ada pergerakan. Tapi dengan berita seperti ini bagaimana Pak? Nah, itu salah satu ya. Nah, sekarang itu saya sama sekali sebagai praktisi di bidang pariwisata sangat tidak setuju ya. Ya, sangat tidak setuju. Karena apa? Image kita sudah bagus ini. Sudah ada domestik masuk. Dengan dibatasi itu, tentunya sekarang prosedurnya. Ya, misalnya harus ada rapid test, itu perlu. Jadi aturan yang dikuatkan, bukan actionnya yang nantinya membias kemana-mana. Tapi aturan dikuatkan bahwa, prosedurnya harus rapid test, harus protokol kesehatan dijalankan. Ya, saya yakin sesuatu itu semuanya bisa kita atasi asalkan kita itu bisa sinergi. Karena seperti saya bilang tadi, kesehatan sama ekonomi bukan di Bali aja, di semua tempat bahwa harus seimbang. Baik. Ya. Mungkin sebagai closing statement ya Pak ya, mungkin ada yang ingin disampaikan terhadap pemerintah atau sesama general manager gitu sama. Ya, harapan kami ya terutama untuk pemerintah dalam hal ini ya, terutama pemegang kepercayaan masyarakat ya, keputusan masyarakat, sebaiknya pemerintah terutama gubernur dan DPR itu diundanglah kami ya sebagai praktisi pariwisata, bukan saya aja, kami di asosiasi general manager, kita punya Indonesian Hotel General Manager Asosiasi, diundanglah, diajaklah urun rembug untuk jangan sampai ya maksudnya baik tapi responnya bisa negatif. Tapi kalau kita diajak urun rembug bersama, saya yakin pasti ada solusi ya. Apapun itu sulitnya situasi, kalau kita duduk bersama, berpikir bersama, pasti ada solusi. Ya, kita lihat dari sisi plus minusnya nanti. Ya. Baik, terima kasih ya Pak ya. Ya.
Jadi begitu tadi hasil wawancara saya bersama dengan General Manager The One Legian Bali. Baik, sampai berjumpa lagi di Bisnis Bali News berikutnya.